Tubuh manusia disusun oleh berbagai jenis sel yang bekerja secara kompleks, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari sekian banyak sel tersebut, pada video ini saya akan membahas tentang sel saraf. Sel saraf atau disebut juga neuron adalah satuan kerja utama dari sistem saraf yang menghantarkan impuls listrik yang terbentuk dengan adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk sistem saraf manusia. Struktur dan bagian sel saraf memiliki fungsinya masing-masing agar sel saraf atau neuron dapat bekerja secara optimal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dendrit. Dendrit yang bentuknya menyerupai akar ini merupakan percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima atau menghantarkan rangsangan dari dan ke badan sel. Kemudian, sel saraf punya nukleus dan badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel ini, teman-teman dapat menemukan sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus atau anak inti. Tugas badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Badan sel hanya dimiliki oleh sel saraf tertentu, contohnya seperti di otak dan di gambion. Kemudian, sel saraf juga mempunyai akson. Akson ini adalah serabut saraf panjang yang terlihat seperti penyuluhan dari badan sel. Akson ini mirip dengan dendrit, bedanya akson hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar, serta lebih panjang. Akson berperan dari dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot dan kelenjar. Pada banyak sel saraf, aksonnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput myelin. Bayangkan saja, akson atau myelin ini seperti kabel listrik. Kemudian dalam kabel terdapat neuron fibrin, dan pembungkus kabel tersebut kita sebut dengan selaput myelin. Selanjutnya, selaput myelin. Selaput myelin adalah selaput pembungkus neuron. Selaput myelin tersusun dari lemak. Selaput myelin ini mempunyai segmen-segmen dan lengkukan di antara dua segmen disebut dengan nodus Ramphien. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Kemudian ada bagian yang disebut nodus Ramphia. Nodus Ramphia adalah bagian antara dua segmen sel lubu myelin. Nodus Ramphia ini berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ramphia ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer. Bagian terakhir yaitu akson terminal dan juga sinaps. Akson terminal di mana terdapat sinaps adalah bagian akson yang terakhir dan terdapat celah di sana. Celah ini kita sebut dengan sinaps, yang merupakan pertemuan satu neuron dengan yang lain. Setiap sinaps menyediakan koneksi antara neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Informasi ini ditukar dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neuron transmitter. Adapun jenis sel saraf, berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering disebut juga sel saraf indera. Yang kedua, sel saraf motorik, yang merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapinya dalam bentuk bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Yang ketiga, sel saraf konektor, yang merupakan jenis sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik, atau menghubungkan banyak sel saraf lainnya yang terdapat di sistem saraf pusat. Ada macam-macam jenis sel berdasarkan strukturnya.
yaitu sel saraf unipolar, sel saraf bipolar, dan sel saraf multipolar. Sel saraf unipolar adalah neuron atau sel saraf yang mempunyai satu buah akson yang bercabang, sedangkan sel saraf bipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson serta satu dendrit. Kemudian sel saraf multipolar yaitu neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Di sini saya memaparkan sedikit skema terjadinya gerak. Jadi gerak itu ada dua, yaitu gerak refleks yang tidak dapat dikontrol dan gerak sadar yang dapat dikontrol. Gerak refleks terjadi ketika adanya impuls atau rangsangan. Contohnya ketika kita memegangi api, kemudian rangsangan ini diterima oleh tangan. Lalu, rangsangan ini diteruskan ke sumsum tulang dan informasi yang ada diolah oleh sumsum tulang. Setelah itu sumsum tulang memberikan informasi kepada tangan untuk menghindar. Sedangkan gerakan refleks berhubungan dengan otot yang dapat dikontrol oleh tubuh, misalnya ketika ada impuls atau rangsangan. Contohnya, ketika kita ingin mengambil sebuah barang, impuls akan dikirim ke otak, kemudian otak memberikan respon kepada otot sehingga kita dapat mengambil sesuatu tersebut. Sekian dari pemaparan materi sel saraf.